Halo Sobat Internet, selamat datang kembali di channel Belajar Trading. Di masa pandemi gini, daripada kita gak punya kerjaan, gabut, yuk kita belajar bagaimana cara kita trading cryptocurrency. Yuk kita mulai. Apa sih itu cryptocurrency? Saat ini pasti kita sering dengar tuh, crypto, Bitcoin, Dogecoin. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cryptocurrency? Menurut investnesia.com, pengertian cryptocurrency adalah jenis mata uang digital atau virtual yang terkoneksi di dalam jaringan internet. Mata uang kripto dijamin dengan kriptografi sehingga sangat sulit dimanipulasi atau dipalsukan. Untuk mendapatkan cryptocurrency, itu ada dua cara guys. Satu, yang paling mudah kita beli. Yang kedua, mining. Beli itu ya kita trading, jual beli. Kita bahas nanti ini di sesi berikutnya. Mining, sederhananya adalah server yang terhubung di internet yang memberikan jasa untuk mencatat transaksi cryptocurrency. Umumnya menggunakan infrastruktur yang namanya blockchain. Jadi, cryptocurrency itu umumnya berjalan di atas blockchain. Jasanya dibayar dengan satuan cryptocurrency tersebut. Jadi, mining server Bitcoin akan dibayar dengan Bitcoin. Yang mining Ethereum akan dibayar dengan Ethereum, dan seterusnya. Hasil mining itulah yang dijual di market yang kita bisa perjualbelikan. Kita sudah tahu apa itu cryptocurrency. Sekarang bagaimana cara tradingnya? Yang kita trading itu adalah koin cryptocurrency. Ada banyak sekali cryptocurrency. Yuk kita lihat di satu website yang namanya coinmarketcap.com. Di situ kita akan lihat banyak sekali jenis koin yang bisa kita perjualbelikan. Yang perlu kita perhatikan adalah kolom market cap atau market capital. Semakin besar angka di kolom tersebut, menandakan bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk menyimpan atau bertransaksi untuk koin itu. Informasi lain yang biasa saya lihat adalah kolom volume 24 jam terakhir. Angka pada kolom tersebut menandakan adalah berapa banyak koin tersebut diperdagangkan atau ditransaksikan 24 jam ke belakang. Yang artinya semakin besar nilainya, semakin banyak orang melakukan transaksi pada koin tersebut. Secara prinsip, kita bisa melakukan trading untuk semua koin yang terlihat di coinmarketcap.com. Kenyataannya, pilihan kita untuk melakukan trading koin itu terbatas pada koleksi yang dimiliki oleh broker yang kita gunakan. Jadi bisa aja broker A punya 10 koin, broker B punya 25 koin. Jadi salah satu persiapan kita sebelum melakukan trading cryptocurrency adalah menentukan koin mana yang mau kita trade atau kita perjualbelikan. Karena nanti itu mempengaruhi broker mana yang menyediakan koin tersebut supaya kita bisa melakukan trading. Secara garis besar, saya membagi koin menjadi dua tipe. Satu adalah yang mempunyai fungsi, satu yang hanya untuk keperluan trading. Koin yang punya fungsi itu contohnya adalah Ethereum, Cardano, XRP, XLM, Polkadot, VeChain, dan lain-lain. Sedangkan yang hanya untuk bisa di trading itu adalah Doge dan Shiba. Fungsi ini maksudnya, koin itu dipakai oleh satu atau beberapa institusi untuk melakukan transaksi bisnis atau finansial. Seperti XRP dipakai beberapa bank, XLM dipakai untuk transaksi peer-to-peer. Yang hanya sebagai koin, ya seperti namanya, hanya untuk keperluan trading. Setelah kita tahu apa itu cryptocurrency, kita tahu ada berapa banyak jenis koin yang tersedia, dan kita tahu juga jenis koin yang ada. Lalu yang mana yang bisa kita trading? Saya pribadi prefer trading koin yang punya fungsi untuk long term 1-2 bulan, dan koin yang tidak punya fungsi itu secara daily atau weekly. Ini kembali ke selera masing-masing, tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk hal ini. Hal berikutnya yang harus kita persiapkan sebelum kita trading adalah analisa. Harus mau belajar analisa. Kalau cuma ikut-ikutan aja, biasanya kan loss yang banyak. Dulu saya seperti itu. Atau ada nggak yang pernah mengalami ini? Pada saat mau trading saham, forex, kripto, emas atau apa gitu jenisnya. Habis dibeli, harganya turun. Nggak tahan, jual. Nggak lama setelah jual, naik. Ayo, aku, siapa yang pernah begini? Ada banyak cara analisa. Tapi saya akan share apa yang saya pakai sehari-hari waktu saya melakukan trading. Untuk analisa, kita bisa menggunakan tool yang disediakan broker di mana kita trading. Biasanya cukup lengkap. Favorit saya menggunakan situs tradingview.com. Karena cukup lengkap, dan kita bisa menganalisa berapa market di situ, saham maupun kripto. TradingView ini gratis dan mempunyai versi mobile apps dan web, jadi kita bisa akses dari mana aja. Untuk analisa, kita menggunakan yang namanya indikator. Ada banyak sekali jenis indikator. Saya menggunakan 3 indikator aja.
Dan ini kembali ke selera masing-masing, karena setiap orang bisa saja cocok dengan indikator yang lain. Perlu juga diingat bahwa tidak ada yang namanya indikator ajaib, yaitu indikator yang selalu memberikan kepastian bahwa trading yang akan dilakukan itu menghasilkan atau profit. Setiap trader biasanya mempunyai indikator masing-masing yang sudah mereka mengerti cara kerjanya dan mereka sangat familiar dengan hal itu. Jadi tidak ada golden rule bahwa harus pakai indikator yang ini atau harus pakai indikator yang itu, karena itu kembali ke selera dari masing-masing trader. Ini nih bentuknya. Ini namanya chart. Begini settingan chart yang saya pakai. Saya menggunakan 3 buah indikator. Yang pertama saya gunakan adalah DMI atau sering disebut ADX. Yang kedua adalah MACD. Dan yang terakhir adalah Bollinger Band. Informasi yang diberikan dari ketiga indikator inilah yang menentukan saya untuk melakukan trading atau tidak. Di video berikutnya, kita akan melihat bagaimana ketiga indikator tersebut membantu saya untuk membuat keputusan apakah melakukan trade atau tidak. Jadi, ingat ya, belajar analisa itu wajib. Karena trading ini pakai duit beneran, bukan duit monopoli. Jadi kita harus bijak dalam melaksanakan trade. Berikutnya yang harus kita siapkan adalah mental. Ini kedengarannya mudah, tapi ini kenyataannya lebih susah daripada melakukan analisa. Karena kita harus bisa konsisten dan disiplin mengikuti informasi yang kita dapat dari indikator yang kita gunakan. Untuk tahu kapan kita masuk, kapan kita take profit, dan kapan kita cut loss. Jadi, kuncinya kita harus disiplin. Kita harus melihat informasi apa yang diberikan indikator kepada kita. Berdasarkan informasi itulah kita menentukan sesuai rule yang kita sudah tetapkan, apa yang mau kita lakukan. Sekali lagi, kuncinya itu disiplin. Demikianlah perkenalan kita mengenai cryptocurrency dan hal apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan trading. Sekali lagi, disclaimer bahwa channel ini dibuat hanya untuk keperluan edukasi dan bukan merupakan ajakan atau hasutan untuk melakukan trading apapun, dimanapun. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, itu akan mensupport kita untuk membuat konten-konten edukatif berikutnya. Pada video berikutnya, kita akan belajar melakukan analisa dengan menggunakan beberapa indikator. Sampai ketemu!